Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Ramadhani Putri. Dan saya kali ini menyampaikan informasi kepada teman-teman semua tentang peranan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman mensupport channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol subscribe yang ada di bawah dengan ada tangan, tekan tombol subscribe yang di bawah yang berwarna merah. Jangan lupa loncengnya dan notifikasinya untuk video saya yang terbaru. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu bagaimana sih hakikat peminatan dalam implementasi kurikulum 2013 saat ini. Kaidah dasar yang dinyatakan secara eksplisit dalam kurikulum 2013 yang berkaitan langsung dengan layanan bimbingan dan konseling adalah kaidah peminatan. Dalam kaidah peminatan adalah sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya, peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang secara eksplisit dan implisit terkandung dalam kurikulum. Kaidah-kaidah dimaksud ialah bahwa kurikulum 2013 yang pertama memiliki spirit kuat untuk pemulihan fungsi dan arah pendidikan yang lebih konsisten. Yang kedua yaitu dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik agar sukses dalam menghadapi berbagai tuntunan dan tantangan kehidupan di era globalisasi saat ini dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kaidah yang ketiga yaitu menitikberatkan pada pencapaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai keutuhan yang harus dicapai oleh peserta didik. Kaidah yang keempat yaitu memiliki spirit yang kuat untuk memulihkan proses pendidikan sebagai proses pembelajaran yang mendidik dan wahana pengembangan karakter, kehidupan yang demokratis, kemandirian sebagai soft skill, serta penguasaan sains, teknologi, dan seni sebagai hard skills. Kaidah yang kelima yaitu memandang bahwa peserta didik aktif dalam proses pengembangan potensi dan perwujudan dirinya dalam konteks sosio-kultural sehingga menuntut profesionalitas guru tersebut. Lalu bagaimana sih peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 saat ini? Bimbingan dan konseling berperan dan berfungsi secara kolaboratif dalam hal-hal berikut. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Dalam halnya, bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan. Jelasnya, layanan peminatan dalam bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diverifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu,
kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran perlu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik serta membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan fungsi outreach. Maksudnya di sini bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi inreach, tetapi juga melaksanakan fungsi-fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Dalam konteks ini, kolaborasi guru terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, yaitu yang pertama kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, yang kedua kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, yang ketiga intervensi atau terhadap intuisi yang terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik tersebut. Lalu bagaimana sih ekstensi bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 saat ini? Ekspektasi kinerja konselor tidak menggunakan materi pelajaran dalam konteks layanan keahliannya, melainkan menggunakan proses pengenalan diri peserta didik atau konseli dengan memahami kekuatan dan kelemahannya, dengan peluang dan tantangan yang terdapat dalam kelingkungannya, untuk menumbuh kembangkan kemandirian dalam mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya, sehingga mampu memilih, meraih, serta mempertahankan karir atau kemajuan hidup untuk mencapai kehidupan yang efektif, produktif, dan sejahtera dalam konteks permasalahan. Lalu bagaimana sih prinsip dasar layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 ini? Pada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling, terdapat pendidikan yang bermutu, efektif, atau ideal adalah yang mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, dan bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada upaya pencapaian tugas pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah peserta didik sebagai suatu keutuhan yang diselenggarakan secara intensif dan kolaboratif. Tugas-tugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi belajar, pribadi, sosial, dan moral spiritual, serta karir yang harus dicapai tiap peserta didik seusia kronologisnya, sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai inti karakter. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan para personal sekolah atau madrasah lainnya seperti pimpinan sekolah atau kepala sekolah, guru-guru, staf administrasi, orang-orang tua peserta didik, dan pihak-pihak terkaitnya. Untuk yang lebih mendalamnya bisa kalian lihat di YouTube saya, yaitu personil peranan dan tanggung jawab personil sekolah yang ada di YouTube saya cantumkan di link. Lalu bagaimana sih kerangka program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013? Layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pengembangan dan pemeliharaan karakter dan melayani seluruh peserta didik dengan kerangka program kerja utuh yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut.
Layanan pertama yaitu layanan dasar, yaitu layanan yang bersifat antisipatoris, preventif, dan pengembangan. Layanan ini diperuntukkan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Bentuk layanan yang diupayakan antara lain: yang pertama, penyelenggaraan asesmen dalam berbagai aspek perkembangan seperti data demografis, hasil belajar, bakat, minat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan belajar, dan jaringan hubungan sosial lainnya. Yang kedua yaitu advokasi. Advokasi dan fasilitasi pemilihan rumpun atau bidang keilmuan yang diminati melalui proses konseling, konsultasi, dan layanan yang relevan. Yang ketiga yaitu bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan secara reguler yang terjadwal dalam menggunakan metode atau teknik khas bimbingan dan konseling yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan relatif. Langkah yang keempat yaitu pengembangan perilaku jangka panjang yang menunjang kesuksesan belajar, pengembangan pribadi dan sosial dan karir peserta didik tersebut. Yang kelima yaitu pengembangan instrumen bimbingan dan konseling dan penggunanya untuk asesmen perkembangan baik dalam kegiatan khusus maupun kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk implementasi komponen ini. Layanan yang kedua yaitu layanan responsif, yaitu layanan yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah seperti pribadi, sosial, belajar, karir yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahannya segera. Yang ketiga, layanan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual yaitu layanan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik secara individual di dalam merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir. Yang kelima yaitu dukungan sistem dan kolaboratif, yaitu kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen, tata cara atau tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu peserta didik tersebut. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri di rumah walaupun udah new normal, tetapi tetap semangat untuk kuliah online-nya. Dah.